Dan wow. Oke. Wow. Mengagetkan kita bertiga nampaknya. Sako. Oke. Angela. Bentar dulu. Bisa mid lane, bisa case loh. Bisa juga. Nah, itu sakonya kalau di sini bisa main Novari. Novari ya? Iya. Wih, ngantuk, sorry Zo. Ngantuk nampaknya yang kita lihat tadi ya. Tapi dengan pemilihan ke arah Angela di arah perspektifnya, kenapa aku ngelihat dia pengen main ngotot-ngototan sih. Dari segi jungler ya, jungler potensialnya. Karena menurutku, ini kalau Angela ditambah sama Marquis ya, untuk teman-teman dari Dewa United, mereka sih udah bisa dibilang punya potensi yang sangat besar untuk di arah early game-nya. Namun kita harus ingat kalau sampai ini adalah Angela mid lane, high ground defensive dari teman-teman Dewa United bisa dibilang cukup minim. Makanya dengan pemilihan ke arah Bigetron Alpha menuju ke arah Grok dan juga Valentina, menurutku ini wise banget. Karena biasanya permainan yang dibawakan oleh Angela itu kadang-kadang suka meninggalkan teman di belakang sana saking udah overpowered dan emang sangat-sangat kuat gitu loh. Dan dengan wise charge yang bisa ditawarkan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha ini bisa langsung menuju ke arah backline. Khususnya kalau misalkan untuk di game kali ini Dewa United mengambil ke arah marksman yang sekiranya punya power yang gak bisa harus ditinggal sendirian. Ini Valen udah, Grok udah. Kemungkinan bakal masih ada. Awan udah menggunakan ternyata pilihannya adalah Xbox. Kalau dia mainin Brody, mereka punya early power nih. Mereka punya early power. CV harus siap-siap juga bermain dengan one by one situation. Kenapa? Mostly kebanyakan. Super Awat Supriyadi ini ketika dia mau Brody, dia akan menjadi weak lane. Dia nggak akan difinishin. Dan bahkan justru biasanya Awat akan dibiarkan sendiri sampai dia punya 1-2 item. Seperti itu biasanya. Iya, tapi ini cukup menarik juga sih dengan adanya pengambilan ke arah Cloud yang kemungkinan besar akan digunakan oleh Shive juga membuat teman-teman dari Bigetron Alpha untuk area effect power-nya udah sangat besar. Namun ingat, mereka masih belum punya lock on hero. Kalau kita melihat ke arah Dewa, ada tipis-tipis dengan adanya power dari Angela kepada pemain seringnya. Dan bahkan yang sangat menebalkan dari Dewa United menurutku adalah hadirnya export di game kali ini. Karena menurutku export adalah tipe XP laner dari Yves. Dengan adanya SP1 di tangannya ditambah lagi dengan Fire Whistle itu yang bakal masih slow dengan cukup masif pada teman-teman dari Bigetron Alpha. Jadi kenapa aku pikirnya kayaknya kalau untuk jungle lane antara dua artis kalau nggak Basya. Karena sejauh ini Basya pun nggak di-ban. Tapi Link sudah dihilangkan pula, tapi kita lihat hero seperti apa yang akan di-ban lagi oleh pemain dari Dewa karena mereka bisa juga giring ya. Pemain-pemain dari Bigetron Alpha untuk menggunakan hero-hero ini gitu loh. Tapi kita tahu motion hero yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha itu tinggi banget dan sekarang Dairat. Yes, Dairat sebagai armor mereka langsung di-ban. Untuk menangin macam-macam juga sebenarnya di arah XP lane yang kemungkinan besar asumsinya adalah export XP lane. Kecuali kalau misalkan untuk di game kali ini tiba-tiba Dewa ngambil ke arah Uranus, ini bisa jadi dua potensi. Yang pertama, Bigetron waktu itu pernah membawa jungler Uranus plus Angela yang dimana works banget dan bisa jadi meta yang dibawakan oleh Dewa atau kalau enggak exportnya yang jadi jungler. Dan ternyata ya ban terakhirnya ini langsung target ban menuju ke arah Basya yang membuat tanker jungler makin tipis lagi. Dan ada sedikit fun fact di mana langganan juara dua dari Vin dari total 3 kali menjadi atlet timnas Indonesia. Super Vin 2 kali menjadi juara 2 dan mendapatkan medali perak untuk Indonesia yaitu dari ISF WEC 2023 dan juga SEA Games 31st Vietnam 2021. It's okay, itu adalah perjuangan yang luar biasa hebat. Memang ini sosok player veteran yang berprestasi dan bahkan salah seorang yang paling sering langganan mewakili Indonesia ya turnamen internasional. Ya. Wow. Tapi Novaria mereka yang nge-ban loh, Cik. Novaria mereka yang nge-ban, itu yang cukup menarik. Berarti ini juga bisa ada combo clutching dengan adanya sosok yang mungkin belum terlihat dan jarang digunakan Lanaya. Apa tuh? Fanny di ban. Iya, jadi ban. Iya. Sayangnya. Kalau teman-teman dari DJ Iya. Kalau misalnya nggak ada Fanny-nya ada, itu bisa jadi combo clutching. Dan sama Link juga bisa jadi combo clutching karena udah di ban juga. Iya. Sekarang mungkin kalau misalnya ngomongin dengan sosok Lanaya, singkatan apa tadi? Lancelot dan Ayam. Satu lagi yang tersisa. Ayo kita ambil mereka ingin bermain dengan Kongstrang Travel. Berarti untuk kali ini mid lane akan menjadi milik dari Angela ya. Magical damage mereka akan bersumber pula dari Angela.
Kita lihat nanti seperti apa pola permainannya plus dengan Rebecca yang diberikan oleh Angela Pula. Tapi satu hero terakhir. XP laner kita belum tahu ini masih bisa digocek. Ya ini bisa juga ESP-nya harusnya Sorizo sih kalau menurut aku ya. Bisa aja Grok, bisa aja hero yang lain lagi. Kalau mereka mau main kayak gini tuh Kaja. Ya itu dia. Kaja, karena ini ada Mantis. Kalau mereka mau main itu. Jadi ketika seberang itu udah gak ada combo touching, ini kanan tinggal main suppress. Kalau mereka mau main Franco juga boleh, tapi Franco mungkin agak cukup riskan. Jadi mungkin yang lebih bisa dimanfaatkan ada di Kaja. Tapi tergantung balik lagi semua ada di Trevor. Dan ternyata mereka akan merubah itu semua. Mereka nggak kenal takut dengan adanya Martis yang bisa melakukan mental power serang well. Ini udah pakai counter natural aja lah udah. Betul Ada Angela ya udah sebelah pakai Esmeralda secara langsung plus dengan tidak adanya Brody ya. Apabila bergabung dalam tim fight. Ini SME-nya kayak di game yang ketiga tadi di match Ararki loh. Yes. Free banget bakal bisa ngedorong cuman Xbox harusnya dengan Ice Queen One ini akan menjadi pembeda ya. Ya, itu yang paling penting karena kenapa dengan Mantis yang sudah dipotong lumayan banyak dari Esmeralda udah membuat dia pun cukup susah untuk mengejar ke Angela tentunya. Apalagi dengan Angela yang kita tahu yang punya mobilitas paling tinggi dengan adanya tambahan dari Love Waves. So, ini dia untuk dari segi pick hero-nya plus juga emblem dan juga setup dari segi spell-nya. Dimana kalau aku lihat yang dibawa oleh Dixon ternyata menuju ke arah flicker, hampir semuanya flicker dari Dewa sementara satu retribution di tangan dari Lanaya. Sementara Super Saiyan dan juga Shive sepertinya langsung respect band dengan respect spell dengan adanya Sako menggunakan ke arah Cho dengan mengambil ke arah Purify sama-sama. Akankah sang robot merah ataukah kita bakal menyaksikan sang anak dewa yang dominasi di match kali ini? MPL Arena mana sapu tangannya? Yap, Sako kali ini dengan menggunakan Chow ya. Saya Sako yang kurasakan. Beda. Itu tadi Sacho, pakai Chow, itu Sacho. Oh, benar. Saco. Kalau itu boleh. Boleh dong, itu masuk. Saco. Lihat pergerakan dari top lane, 3 player saja langsung invasi. Tapi Super Ken tidak akan tinggal di belakang ya. Tapi di depan sama Super Sorizo. Mereka ingin coba mendapatkan sosok dari Sorizo. Lihat, dipasang kalau depan sudah tidak ada. Sorizo. Jangan sampai terpaksa tidak lagi menyelamatkan Super Sorizo. Untungnya masih bisa selamat. Udah kena pada pasukan dari BK Channel menyelamatkan Super Sorizo atas Force Blood yang hampir saja didapatkan oleh Dewa United Esports. Yap, kalau menurut gue pribadi ya dari Sorizo kemungkinan besar juga masih akan bergerak bebas banget sampai ada Ice Queen One jadi loh. Kalau sampai Ice Queen One jadi nanti pergerakannya akan melambat, untuk Stardust Dance-nya juga akan sulit dihantarkan. Ini akan menjadi sebuah titik tunggu juga seringkali yang bisa dilakukan oleh pemain dari Dewa. Sako mencoba untuk mengganggu pergerakan Ken. Oke, tapi Sako, where are you going? Wah, Bakal dikejar dikejar banget Super loh. Ken? Really? Dia masih mau lebih? Dan bahkan retribution telah dikeluarkan oleh Super Ken menuju ke arah sosok dari seorang Sacho. Tapi ternyata di sini Dixon mencoba untuk membayang-bayang pergerakan dari Super Ken. Lanaya juga benar-benar sangat baik ditemani oleh seorang Super Fin. Love Reset tentu saja akan dirasakan oleh retribution. Ingat, udah ada Decimate di tangan Lanaya. Jangan sampai dia salah sedikit pergerakan. Iya. Jadi mereka sudah standby posisi di arah Toto. Ini dari kedua belah tim sama-sama tapi belum mendapatkan progres yang cukup baik tapi dia dari negara sana. Yap. Ini mau nggak mau ya, dua dari masing-masing player yang ada di area juga harus bantu terlebih dahulu. Lanaya yang dapat parkor dari siap untuk masuk area Tarko kan bakal sempat. Dengan adanya duel of Dragon, persekutuan di tangan dari Lanaya. Harusnya begitu saja tapi yang langsung Tanete. Dua, membuat para pemain terkenal kehilangan cuma satu playernya. Super Sorizo nggak bisa menyelamatkan lagi. Super Fin, Watchersnya udah baru didapatkan karena Moreno harus tetap menjadi korban keganasan dari Dewa United Esports. Yap. Tadi mungkin adalah hal curang yang udah ditunjukkan oleh Moreno. Iya dong. Curang dong. Cowoknya belum level 4 Pak tadi Pak. Belum bisa nendang. Laka ulti gue udah ada. Itu namanya privilege. Moreno mid laner, levelingnya jauh lebih cepat, udah cepat banget dan berhasil untuk memanfaatkan itu. Apalagi ya dengan Lanaya bertumbang sekali, otomatis ini harusnya Super Ken dan sedikit dapetin advantage dari segi level dan betul saja satu level dipegang oleh Super Ken untuk game kali ini membuat kontestan depannya harus semakin nyaman lagi untuk menonton di game Watchers menuju ke arah perlawanan tapi ingat ada Decimate. Untung ada hardcore dari Kings. Coba diselamatkan dua flanker menuju sosok dari Serafin. No Watchers for this time. Apakah Decimate is on point? Tapi yang dapat di point kill super awal. Itu
keuntungan sangat penting untuk awak di lane-nya. Karena dia sudah kehilangan Turtle di tangan dari sosok Bigetron. Itu tandanya keuntungan itu lebih kepada seorang CV. Yep, ini dia set talent emblem ya. Iya, di mana dari kedua belah jalur sama-sama menggunakan ke arah assassin. Jadi yang dicari adalah dari segi damage-nya, namun kalau lihat bagaimana Naya udah mulai juga. Benar, Naya nggak punya satu retribution, masih ada beberapa second lagi, tapi sekarang untungnya reset. Untung kereset dan satu orang ditendang langsung Moreno, nggak ada backup damage di bawah. Menjadi sebuah kerugian dari beberapa source kill yang sudah dikeluarkan. Wow, ini sih aku melihat potensi dari Moreno yang banyak banget ngambil airnya tapi Super Sorry itu tersangkut. Oke, tersangkut begitu saja. Langsung ada di belakang. Para pasukan dari Bigetron Alpha. Langsung selamat ketemu Sorry itu. Bakalan naik perang kedua ada baris satu kali 24 jam. Lihat portal dari Bapak Superfit. Berhasil mendapatkan lawan ditukarkan dirinya. Wow, itu pertama ditukarkan dengan dirinya dan kedua kalau Superfit dapetin purple buff. Ini cuan for life for Bigetron. Oke, kartel kedua ini cuma dikatakan adalah Naya dari dua desanya terakhirnya. Kalkulasinya miss semua. Ini harus menjadi concern dirinya loh. Kalau gini terus-terusan, ini motifnya bisa nyangkut ke arah satu tim. Apalagi dengan power dari Moreno tadi IM-nya, ini banyak banget resource-nya. Dia bisa ngambil ke arah decimation, dia bisa ngambil ke arah dari Duel Dragon juga. Dan bahkan kelas Insanity pun kalau pengen nge-poking damage juga bisa gitu loh. Jadi pemain pertama dan ternyata hanya kita berdua loh. Oke, well taken menuju sosok dari Superfit. Superfit face of five, CVS coming up, blessing from CVS. Kali ini masih tidak terlalu impactful. Liquid tidak terlalu sakit tapi lihat Super Moreno. Dari tadi poking damage yang benar-benar harus diperhatikan oleh para pasukan dari Dewa United Esports. Dan Sacho udah mulai harus memikirkan dua kali sebelum dia melakukan terhadap Superfin. Kenapa? Pertama, Superfin di level yang hampir sama dengan jungle mereka. Yang tandanya power dari segi damage yang di-deliver oleh Dewa United ini mungkin akan kurang cukup, Papa. Yep. Sementara sekarang ada jadi tadi, berarti sekarang dia sudah di-express banget. Iya, dan Bisa cutting minion, di bawah juga tadi udah ada dua line sekaligus dari Cloud-nya, udah nikmat banget. Oke, dengan ada kenikmatan tersebut, mereka masih mau lebih. Lihat di depan sana, ada Sacho yang akan coba digerebek. Sacho akan dirundung menerima pasukan dari Bigetron Alpha. Super awal akan ditutup perjalanan dan akan lihat dengan ada draft yang tidak keluar. Sacho mencoba menghindari dari sosok dari Supercat. What nothing. What masih mau lebih. Lihat di sana para pemainnya masih terlalu geli-geli. Dan membuat pasukan dari Bigetron Alpha masih bertahan semua. Pasukan Dewa United benar-benar dirundung di arah bottom lane. Yap, 39% audience prediction untuk Dewa dan 61% untuk Bigetron Alpha. Di atas hancur lagi. Kembali mendapatkan kerugian. Right, jalan top lane, Nixar, going coba untuk membakar Sorizo. Tapi dengan ada ice cream yang dimiliki sekarang ini akan menjadi sedikit keuntungan. Aku bilang sedikit kenapa? Karena dari tadi kita lihat, Super Sorizo enak banget untuk pecahin Viragamo yang dimiliki dari pasukan Dewa United. Dipecahin dengan sangat cepat, Last Insanity tidak terlalu impactful jadinya. Dan membuat Dewa United sekarang mereka berada di kondisi yang tidak cukup stabil. Last Insanity secara belakang, di samping belakang bersama. Para pasukan terkenal dengan Proxime. Kali ini masih para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka lebih memilih objektif dan kembali 40. Perfect tackle lo. Di tangan Bigetron Alpha. Tapi barusan ya, Saku berada di tengah-tengah pusat area serangan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Gue pikir bakal ada satu tendangan tadi yang dikeluarkan. karena sebenarnya kalau kita dari The United Esports ya, potensi mereka untuk bisa defense itu sebenarnya kuat banget. Namun, sayangnya mereka masih kurang damage apalagi dari area effect. Kuat, dan tadi dia dapat lane, dapat modal dengan cukup baik. Namun sayangnya space yang didapatkan ini agak susah. Mengingat dengan Super Moreno udah mendapatkan early potensial yang lumayan oke juga. 2 kill 1 death dan juga 2 assist. Apalagi dengan perbedaan level Super Cat dan juga Lana ya, ini bedanya di angka 2 level. 2 level adu retris sih sulit ya Coji. Yes, itu dia. Ditambah lagi dengan faktanya bahwa Shaco kalau nggak dapat momentumnya, ini juga akan sulit untuk melakukan sumbu penyalaan dari tim fight dari The United Esports yang bisa mereka. Diambil lagi. Udah Purple Buffet dimakan, Lanaya beda 2 level. Dan jangan sampai mereka juga diinvasi sebelum launchnya muncul. Lihat di bottom lane, Sorizo masih terus dengan gameplaynya Sorizo. Dia dorong, nanti dia mereka kalau kalian sadar mereka akan impact ketika Sorizo telah melakukan clear. Dan itu dia, itu akan ada tim fight ketika Sorizo standby on position. One shot from Prince! Well taken from Mosing! Someone Moreno
acak-acak para pasukan dari United. Tersisa Lanaya. Lanaya seorang diri tak ada yang menemani. Dan lihat para pasukan dari Nova. Setelah mereka melakukan clear Torizo karena Midlet itu tandanya benderang perang akan berbunyi. Teng teng. Ini bagus banget, kenapa? Karena mereka sangat berani. Mereka berantem di inner turret, di mana ada dua agro turret yang akan masuk ke dalam tubuh mereka loh. Betul, dan itu adalah momen yang bagus banget dari shot call-nya. Karena Puncture tidak langsung dari segi wajahnya. Kalau kita perhatikan tadi, Puncture dan juga Phantom Exhibition yang dikeluarkan oleh Supercat, seakan-akan tuh udah dilakukan, bahkan pas momen dimana atau sebelum masuk di pencet yang membuat akhirnya player Tumbang dan Dewa Esports yang tadinya sebelum player Tumbang ini mereka udah gak punya lead sama sekali loh. Bahkan per player match up-nya minimal dari segi gold difference-nya itu ada di angka 1000 kecuali di arah Romer. Dan kalau untuk match up di arah Romer, gold gap-nya itu di angka 500. Yang bukan dari Bigger Alpha, gak cuma dari segi objektifnya aja yang penuh, tapi lore-nya pun akhirnya space-nya free banget untuk mereka ambil dengan cukup mulus. Ini bukan free doang sih Pak Pulung dan Coci. Ini benar-benar gratis ya kan dapetinnya gak ada sedikit pun. Ini kalau dapat bonus. Iya. Ini apa yang totalnya Pak Pulung? Ini mereka buy one get one, cuman one lahan gitu. Ini satu lahan loh. Dimakan semua yang di stop ya. Wah, kacau banget Pak Pulung. Ini lihat serangannya dimulai kembali. Mereka mulai lagi masuk karena mereka tahu mereka lagi menang dari sisi atribut, mereka menang item, mereka menang apapun yang ada di lane of down. Makanya mereka gak mulai terus-terusan memberikan damage, terus-terusan memberikan tekanan, gak memberikan kesempatan agar mereka terkurung di dalam. Wes nikmat banget begitu Alpha hanya akan tinggal menunggu saja keadaan tabrak. Oke, tapi lihat Vin, walaupun dia clear mid-nya, tapi dia tutup. Kenapa? Biar mid-nya sama-sama menunggu. Seperti yang binding position ya. Para pasukan dari Big Etron Alpha mereka udah berada di posisi dengan adanya 4-1. Jangan macam lain, seorang disebut Lanaya. Dia harus dia nggak mau apapun selain turretnya. Dia ingin memecahkan turret karena turretnya juga. Lihat, Sisi dia datang dari dia purify dan ditambah dengan Torizo. Langsung ke belakang. Sebagian sudah harus pulang. Karena para pasukan dari mereka tahu mereka timpat dalam base-nya. Mereka tahu mereka butuh damage tambahan. That's why mereka nggak mau keluar dari base-nya. Dewa United masih bertahan. Yes, dan aku melihat untuk dari Dewa United Esports ya, mereka masih punya chance yang bagus untuk defense karena Power Wilson dengan player misalnya. Namun untuk sekarang, Oke, kita lihat para pemain wasit di belakang. Destiny terpecahkan. Tersisa satu. Ternyata hanya mengamankan Belleta. Mereka kebaik kembali untuk Lord yang berikutnya. di zoning balik ya dengan necessity dibalikan oleh Moreno. Ini sulit banget sih masalahnya. Mereka kalau ini berhadapan atau mengandalkan dari magical range-nya. Ini damage nggak besar-besar banget loh dihasilkan oleh Case. Case lebih bersifat untuk bisa mengcover teman-temannya. Bukan untuk bisa memberikan damage terhadap player lawan secara masif gitu. Karena dari segi damage potensial, pastinya Love West pun bisa lah ada damage, tapi nggak terlalu banyak. Apalagi dari segi set itemnya ya biasanya yang diutamakan tuh fitting time plus SP1 bukan cara item sekarang. Oke, tapi sebelum itu kamu juga harus lihat gimana Flicker dan standby. Flickernya udah ada dengan super fit. Jangan sampai mereka sedikit terlalu dan terbuai dengan pergerakan fokus clear. Karena kita fokus clear, tapi Finn fokus untuk ngambil belakang nih. Seperti tadi dia lanjutin coy. Konsil juga tadi kan digunakan oleh dia, mencoba untuk backstep ke belakang dan bahkan kali notice tapi sayangnya emang waktu itu nggak dibuat dan yang aku suka adalah disiplin dari Champion yang berenangan banget wajah dan tidak digunakan semena-mena. Papulu, ini bisa kita lihat. Mereka sengaja ambil top dulu. Dan kalau bisa lihat pancing cara Flicker itu pasti dipancing Flickernya. Dan sekarang dengan satu lawan berarti memancing lagi kecuali dari Dewa ya. Mau gak mau mereka harus stay aja di sini gitu. Mereka mau melakukan contest ini udah jauh banget jaraknya. Resikonya besar banget. Bahkan mereka bisa diajukan tanpa ada Lord. Iya, dan bahkan goal game-nya aja kalau misalkan kita lihat ya, ini 12.000 di 12 menit. Jadi secara teori, berarti per menit di Grand Alpha itu mendapatkan 1000 gold lebih banyak
dibandingkan dengan teman-teman dari Dewa United. Apalagi melihat dari segi optimization-nya, lihat bagaimana gap gold antar Marksman ini udah jauh banget. 3 item yang diamankan oleh Brody sementara dibawakan oleh Cloud dari Shive itu udah total ada 4 item. Ya dimana ini udah memaksimalkan damage output juga dari Cloud, jadi tinggal bagaimana caranya dari Groknya Finn bisa membuka momentum tersebut agar Blazing Dude bisa berjalan dengan baik, bahkan tidak di-cancel dengan Mortal Coil ataupun The Way Dragon. Ditambah lagi dengan adanya Super Ken di game kali ini ternyata mengambil ke arah item hybrid yang lebih cenderung ke arah ofensif. War X tambah lagi dengan Endless Battle dan juga Thunderbolt dan Guardian Helmet membuat abis setiap menggunakan skill satu basic attack aja. Itu bakal masuk terlalu dalam ke arah Dewa United, apalagi mereka masih minim defensif kecuali di tangan dari Lana. Ini damage burst-nya dibikin mules banget ini pastinya. Bahkan saat Surfing bisa menembus sedikit Lana yang melakukan oh ya best level dipecahkan. Mereka coba membuka wajah dari Outer Johnny. Orang Sanford Moreno bahkan bisa terbuka wajah. West Belajar menporo-poro dengan backwood. Ini Pencana pikirkan Ralpha mensudahi game pertama atas anak Dewa. 13 menit 52 detik selesai sudah game yang pertama. One sided? Ya, pastinya. Ini. Karena balik lagi kalau kita melihat dari segi setupnya, aku udah bilang di arah grafiknya untuk ofensif penggunaan dari Angela ini bakalan sangat nyaman sekali, apalagi ditambah dengan adanya early potential yang cukup besar dengan penggunaan dari Matisnya. Namun sayangnya dengan beberapa kali quick off yang terjadi dari tangan Lana yang membuat dia seakan-akan sudah kehabisan waktu untuk memaksimalkan early potentialnya, dan bahkan di saat teman-teman dari Dewa melakukan defensive manuver, mereka tidak bisa maksimal dikarenakan tidak adanya high ground yang begitu cepat untuk melakukan clear wave minion atau melakukan defensif ke arah mid lane-nya. Dan mid lane adalah lane yang cukup penting menurutku, apalagi dengan adanya power dari Super Ken dengan Lancelot-nya. Tadi mid lane aja itu ada turret tetap dihajar. Apalagi kalau udah nggak ada, ya ini hasilnya. Permainan 4-1 Dewa dibalas one-sided game oleh BTR di game yang pertama. Wow, game yang sangat panas. Damage yang terlalu sakit di early game nggak bisa dibendung dan bahkan again and again flicker one charge dari Bigetron Alpha lagi menjadi surprise dan bahkan selamat datang untuk Ko Edwin. Yap. Game arena Ko Edwin. Edwin, varsity-nya keren. Bagus tuh. XXL ya. Lu apa XXL? Double XXL. Saya S, Pak. S. Kecil sih. XXL. Yo. Biar jadi top. Mana-mana model. Tapi kalau ngomongin dengan dominasi yang dilakukan, ini kita melihat kembali permainan dari CV cukup free. Yap. Dia memang agak cukup depres sama Awat di arah leadingnya, tapi dia tuh nggak ngerespon. Itu mungkin yang harus coba kita lihat ya. Tidak direspon sama sekali loh. Dia mundur sampai akhirnya di arah bottom lane mereka sadar akan ada geng. Akhirnya Awat dan kawan-kawan dirundung. Ya, karena untuk beberapa menit di arah early game-nya, aku bisa katakan untuk di arah gold leg itu cukup ditinggalkan dari kedua belah tim tadi. Yang pada akhirnya itu banyaknya kontes ke arah turtle terlebih dahulu dan ternyata dimenangkan cukup banyak dan juga cukup masif di tangan dari Super Ken. Dan itu yang jadi kerikil pertama kenapa snowball bisa terjadi di game kali ini. Ditambah lagi dengan fakta bahwa di arah XP lane power potential yang dibawakan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha itu udah kayak menangin 2 objektif. Satu dari mid lane, yang dimana mid lane itu sebenarnya lebih ke arah clear wave terus orasi, bukan turretnya ya. Yang satu lagi ke arah XP lane yang dimana inisiasi power yang dibawakan oleh Bigetron Alpha itu selalu nge-zoning out teman-teman dari Dewa agar bukan cuma gak dapet space, tapi juga tumbang beberapa kali. Iya, ini kalau menurut gue pribadi ya tadi ngeliat sebenarnya dari Bigetron Alpha juga dengan pola permainan mereka, tapi di luar itu ya mereka hanya memanfaatkan apa kesalahan yang dilakukan oleh Dewa. Di awal mereka kalah kalkulasi ataupun mereka miskalkulasi 2 kali. 2 kali mereka kalah team fight, ya udah ke belakangnya efek domino aja. Iya, snowball yang gak berhenti ya. Snowball yang gak berhenti. Satu hal sih yang mungkin mereka harus lihat, kalau mereka tadi coba untuk merusuh di early game, dan ketika Super Sorizo coba untuk nge-engage dan dia gak dapetin apa-apa, mereka harus mundur sih. Karena ketika para pasukan dari Bigetron Alpha respon, ini kan Power Moreno tuh walaupun dia gak bisa punya ulti, tapi dia punya Terrify. Iya, itu dia. Terrify itu kan dibikin linglung. Betul. Ditambah lagi the power of soul itu di level 4. Dan kali Kita dicurang. kalau dia Finn itu masih punya power of nature. Iya. Jadi tetap sakit. Jadi tentu kita bakal langsung lihat ini dia
player of the game di tangan dari Super Fit. Yes, dengan momentum yang benar indah banget dilakukan oleh teman-teman dari Biton Alpha, khususnya dari Sofin. Dan kebetulan power dari Biton Alpha untuk di game kali ini tuh benar-benar harmonis banget. Follow up demi follow up, kill point demi kill point dengan KDA total di angka 4. Vin, menurutku yang paling penting di sini bukanlah badannya. Karena kalau kita melihat dari segi itemnya, Antivirus, Immortality, Silent Slow, Vitality Crystal, dan juga RS Spell. Ini adalah item yang dimana sangat menyesuaikan banget dengan power yang dibawakan oleh teman-teman dari Dewa United. Namun yang paling penting adalah emblemnya, coba kalian lihat. Satu emblem yang aku sangat suka dari Vin adalah Concussive Blast. Karena sebegitunya dia langsung menggunakan wall charge-nya ke arah depan sana. Akan ada damage tambahan juga yang akhirnya membuat Dewa United Esports ini rasanya jangankan kena ke arah Super Cat, ke arah Super Fin aja dengan scaling HP yang cukup banyak membuat dia jadi damage poking damager yang sangat-sangat oke dari sebelum setup team fight dimulai. Dan ini dia untuk di menit keempat kita bisa melihat bahwa untuk Sorizo di game kali ini justru lebih menjadi vulnerable. Lihat bagaimana Sorizo itu maju ke depan sana. Sesaatnya dia udah tipis HP-nya, ditukar sama Fin. Ditutup dari segi perjalanan pulangnya dengan ada Guardian Bear dan dia nggak masalah kalau memang tumbang. Karena nggak lama kemudian tradingnya di menit kelima ini ngomongin ke arah siapa plus dapetin ke arah kuatnya, otomatis secara langsung 3 lane ini udah dipegang oleh teman-teman dari Biton Alpha. Apalagi dengan adanya momentum yang sangat indah di arah belakang sana, masuk dari belakang lalu ke depan sana, membuat adanya momentum dari Biton Alpha langsung bisa hampir memlock out teman-teman dari Dewa United Esports. Dan gak lama kemudian dengan adanya power dari Lord juga membuat Kiss melakukan defensif sendirian. Pada akhirnya base turret pun langsung diambil oleh teman-teman dari Bigetron. Early game pressure yang benar-benar one-sided. Mereka bahkan mulai memenangkannya dari segi jungle. Objektif gamingnya loh, mereka nggak berhentikan sama sekali. Lagi posisi kalah aja, Ken bisa tetap menstabilkan farmingnya. Apalagi posisi snowballing. Begini terus, itu dia. Karena tadi yang aku lihat ya, sebenarnya bukan dari objektif, tapi titik manis antara kill point-nya sama objektifnya yang otomatis ngebuat teman-teman dari Biton Alpha punya 2 resource untuk gold sama XP-nya gitu loh. Oke, tapi bentar nih. Kalau nggak salah, Monica itu udah bersama sosok yang paling spesial. Itu dari Bigetron Alpha. Boleh. Kalian mau tahu ada siapa? Langsung aja Monica tunjukkan pesanamu sekarang. Let's go. Thank you para casters, dan seperti tadi yang Oji sampaikan, Monica udah bareng sosok yang spesial di Bigetron. Bukan cuma Bigetroopers yang ada di sekeliling Monica, di sana Bigetroopers mana suaranya. Wow, tapi juga ada CEO dari Bigetron, ada Ko Edwin Chia. Halo. Ko Ed, apa kabar? Baik. Pada nyemangatin Ko Ed nih, bukan Bigetron. Gimana dong Ko Ed? Sama aja kan semangat CEO gitu. Yes. Wow, tadi kita melihat di game yang pertama, ini what a one-sided game untuk Bigetron Alpha. Ini memperlihatkan performance mereka yang begitu masih semangat setelah dari ISF World Championship 2023 dan meraih gelar sebagai runner-up. Ko Ed, bisa diceritain gak sih ada pelajaran-pelajaran berharga apa sih yang dipetik selama ISF kemarin? Paling pelajarannya ternyata wakilin Indonesia atau negara itu sesuatu yang berat, tapi kita tetap semangat sih. Semoga dikasih kesempatan lagi buat wakil Indonesia lagi ke depan. Yeay! Karena Bigetron Alpha sudah menunjukkan hal performance mereka yang terbaik, perjuangan yang membawa nama Indonesia itu gak gampang ya, Ko Ed. Itu berat. Dan teman-teman Bigetron bisa menunjukkan yang terbaik. So kita semua harus ngedukung. Kita ini adalah teman-teman Indonesia, adalah orang Indonesia yang kita berbudaya. Jadi sama-sama kita ngedukung apapun hasilnya. Nah, kalau tadi kan pelajaran Ko Ed. Tapi kalau misalnya hal-hal berkesan selama ISF kemarin ada nggak sih? Bisa diceritain? Berkesan paling kita sempat kan kalah di Upper Bracket, itu turun. Kalah lawan Mongolia di game 1, tapi ternyata anak-anak punya mental masih kuat dan bisa comeback sampai masuk ke final. Dan menurut saya itu udah sesuatu yang bagus dan luar biasa sih.
Luar biasa. Semoga mental dan performance dari Bigetron ini bisa kita lihat terus menerus di panggung MPL Indonesia Season 12 ini. Dan tadi kok kita sudah melihat game yang pertama antara Bigetron dan juga Dewa United. Ada yang baru di line up-nya. Ada Sive yang baru naik dari MDL ke MPL. Kok itu ada hal-hal khusus nggak sih milih Sive untuk naik ke MPL? Apa yang menjadi kekuatan dari Sive sampai dipilih naik dipromosiin ke MPL? Buat CP sendiri, saya juga kayak kagum sama dia, cuma masuk ke pro scene 3 bulan dan dia bisa tunjukin performa yang luar biasa di MDL, makanya dinaikin ke MPL. Dan semoga kita bisa melihat performance yang baik dari Sive nantinya ya. Tadi di game yang pertama sudah sangat baik. Kita akan lihat nanti di game selanjutnya dan tentunya hasil runner up oleh Bigetron Alpha di ISF dan performance Bigetron yang cukup cemerlang di MPL sampai saat ini tidak lepas dari dukungan para Bigetroopers di sini dong. So Koet yang terakhir sebelum kita melihat game kedua, boleh dong dikasih apresiasi untuk para Bigetroopers yang dari awal sampai dengan saat ini setia nyemangat tim Bigetron. Iya, terima kasih buat Big Troopers sudah selalu setia dukung tim ini yang belum pernah juara selama 12 season dan tetap semangat buat hadirin setiap tandingan Alpha. Jadi ya terima kasih banyak. Setia banget sih. Semangat. Tadi ada yang bisik-bisik katanya mau varsity-nya juga. Tapi ditunggu ya nanti rilisnya tanggal 15 nanti. So langsung aja kita akan lihat bagaimana game kedua antara Bigetron Alpha dan juga Dewa United Esports. Apakah Dewa United akan membalikan poin menjadi 1-1 ataukah akan langsung dimenangkan oleh Bigetron Alpha? Langsung kita lihat di antara Bigetron Alpha dan Dewa United Esports. Memang sebuah tim itu tidak akan sebesar ini tanpa ada support system dari super fansnya. Dan jujur, tim-tim yang menghargai super fansnya makin lama akan makin lebih besar. Dan tentunya ini juga terbukti dari liga kita sendiri aja. MPL itu benar-benar menghargai yang namanya super fans. Mereka tuh sampai bahkan menjadi bagian dari biasanya trailer, Kadang dari opening ceremony, introduce team. Itu kalau misalnya kalian lihat ya, suka kan misalnya playoff pembukaan. Itu tuh ada orang-orang kayak gini-gini nih, misalnya apa itu tuh super fans sesuai timnya masing-masing. Dan mungkin gue dan kawan-kawan gue juga nggak bakal sampai ke season 12 kalau bukan karena kalian super fans. Jadi kalian semua yang ada di rumah, kalian yang pernah datang, kalian dari Sabang sampai Merauke, di luar negeri, Belanda, Jerman, Arab, dimanapun kalian berada, tanpa kalian, MPL bukan apa-apa. We love you guys. We love you guys, sehat-sehat pokoknya di luar sana. Dan sekarang kita udah melihat lagi ya, di game yang kedua dari para player pun udah bersiap. Ya. Dengan adanya power snowball di arah game pertama tadi dari Bigetron Alpha yang menurutku sangat-sangat powerful ya. Mungkin hal tersebut juga bisa dilakukan lagi untuk di game yang kedua. Namun satu hal yang harus kita note adalah dengan Soriza menggunakan Esmeralda di game sebelumnya. Ini sebenarnya secara diam-diam ya, itu juga menjadi highlight menurutku. Walaupun nggak terlalu banyak yang wah, tapi banyak banget momen di mana Soriza tuh literally jadi badan di depan. Selalu. Yes. Dia selalu akan jadi badan. Dan itu makanya pas aku bilang kan, mereka akan clear dulu di bawah dan ketika Sorizo clear di bawah akan ada genderang perang. Baru dia clear udah ke tengah disundul sama Vin. Ya. Udah pasti. Mereka tuh akan clear dulu. Tapi Sorizo tuh disiplin. Dia clear dulu, dia tugasnya dia lancarkan dulu. Ya, dan tadi pun juga nggak terlalu mengganggu juga sebenarnya power dari Export karena kalau aku lihat dari segi line up-nya sebenarnya Ice King One itu bisa jadi kunci juga untuk bisa nahan ke arah Sorizo. Entah itu dia ingin melakukan engagement ke depan ataupun disengage, itu yang bakal membuat dia terperangkap gitu loh. Bahkan kita ngeliat dari segi DPS power-nya tadi ya, datang dari teman-teman Bigetron Alpha itu tuh semuanya terlancarkan tanpa ada hambatan. Iya benar, tanpa ada hambatan. Itu bocil sejak dini itu ya. Mana tuh tadi Pak kiri Pak? Pak Ruli kiri. Nah kita mau lihat nih. Ini anak bayi super fan sejak dini. Biget Trooper sejak dini. Ini Cipung versus versi MPL ini Cipung nih. Aduh gemoy. Aduh, lo nggak mau lo punya satu lo.
Gua lagi. Lo kan cuma satu-satunya di sini yang udah umur 40. 40 aja gua. Lu jangan ngomong 40 berarti setengah umur gue itu. Iya, jangan. Lu mau panggil dulu itu lo, opa lo. Aduh, tapi jadinya sebenarnya aku juga jadi nggak sabar sih nanti untuk di game kedua. Teman-teman dari Dewa United akan membawa ke arah mana, melihat dengan kekuatan yang diberikan oleh Super Ken ke arah objektif yang benar-benar masif banget dan bahkan Finn menjalankan keys to victory dengan sangat baik gitu loh. Dengan menggunakan power dari Rom rasional. Melakukan follow up dengan kalau misalkan kondisinya tim dari Bintang Alpha emang siap juga. Papa, mengapa aku berbeda? Sive, salah satu-satunya pemain di Getron Alpha yang tidak mempunyai marga super di in-game name-nya. Wow. Jadi berbeda karena kita super ya. Tapi permainan super, karena debut di game pertamanya dia mendapatkan kemenangan. Betul. No dead juga tadi kalau nggak salah. Ya, no death. Karena tadi yang Bang Saltum itu cuma ke arah dari Finn dan juga ke Sorizo sendirian gitu loh. Dan yang membuat akhirnya Sive, aku juga penasaran dan ingin melihat eksplorasi dia lebih lanjut lagi. Untuk di arah goal lane-nya, sebenarnya kita punya comfort hero ke arah mana. Karena kalau misalkan kita compare ke arah MDL, kita banyak banget ngelihat build hero dari Sive, dimana dia juga pernah pakai Bruno, dia juga pernah kalau nggak salah pakai Harris juga untuk di arah top lane-nya. Jadi mana works banget untuk teman-teman dari begitu kita di MPL-nya. Namun di MPL kalau tadi kita baru lihat game pertamanya dengan Cloud ya, apakah nantinya Dewa United akan memaksa Sive untuk menggunakan hero yang lain? Sementara sekarang ya kita tahu lah, oke, Sive berasal dari satu timnya, satu tim di Getor lagi yang lain gitu loh. Betul. Ya kan? Dimana dari satu tim tersebut pasti udah banyak sekali tantangan, udah banyak sekali latihan yang udah dilewatin. Full hero nggak cuma satu dong, udah datang ke sini. Betul. Banyak kok hero-nya. Dan itulah nantinya yang akan kita lihat lagi seperti apa. Karena pasti ada perbedaan antara Sive dan juga Super Saken. Iya, dan kalau misalkan ditanya perbedaannya, dari yang aku lihat ya, menurutku untuk di MDL, permainan dari Sive di MDL itu tipikal yang sekalinya dapetin ke arah bantuan divisit dari Roman yaitu Shade. Biasanya dia bisa menangin lainnya dengan cukup baik gitu. Tapi kalau kita compare dengan adanya di game pertama tadi, pergerakan itu sebenarnya nggak di babysit banyak-banyak loh, tapi somehow dia masih survive dan bahkan masih bisa compete dengan teman-teman dari Dewa. Dan justru itu menjadi buying time juga gitu loh untuk teman-teman dari Bintang Alpha melakukan objektifnya dengan cukup aman. Salah satu pemain lagi dari Bintang Alpha menuju ke arah Dewa. Kalau tadi kita ngelihat kalau nggak salah dengan adanya Joy di band terakhirnya, namun sekarang apakah Joy akan dilepas? Oke. Joy akan dilepas, kayaknya agak sulit mereka untuk menahan Joy itu sendiri. Dan bahkan kalau bisa kita lihat ya, ini gue sekilas tuh ngeliat Sive, sekilas doang, itu kayak ngeliat cewek loh. Cewek awal Iya, sekilas aja tapi ngeliat ya, jangan lama-lama. dulu malah kalau emang dari awal-awal datang lebih mirip antara kalau nggak cewek ya Rasi. Dulu kan kayak ibarat kembar ya Rasi sama cewek kan. Poni sama-sama ke depan, Dulu gue gak bisa beda-beda cewek sama Rasi. Nah, sekarang sih udah bisa. sekarang udah bisa banget kalau sekarang. Iya, sekarang udah bisa. Oke, jadi ada first pick-nya. Apakah akan ada Kajel di game kali ini? Teman-teman dari Bintang Alpha langsung aja langsung dua kali untuk menjadi salah satu stopper juga. Dan bahkan kalau untuk di arah XP lainnya, entah kenapa aku merasakan bahwa akan ada power dari, sebentar, itu udah ditutup, tadi udah ditutup. Entah kenapa, kalau enggak mungkin berarti ya ke arah dari export atau ke lapu-lapu. Nah, oke, kita baca dulu di CV, di mana dia second Snapdragon from Pro Series Season 3 SEA Open Final, third to High Sea Championship, dan first Piala Bung Karno Esports 2023. Banyak prestasi yang sudah dia terapkan ya, dan tentunya ini bukan tanpa alasan dia berada di Prosit MPL saat ini. Lagi Cloud. Oke. Kalau untuk berada di area dari God Lane, apabila ada tarikan yang dimiliki oleh Kaja, ini adalah salah satu hal yang mungkin kalau untuk di early game gak nyambung. Ya kan, karena gak ada damage instan yang benar-benar bisa dihasilkan kan. Betul. Butuh waktu yang panjang banget. Karena kalaupun kita ngeliat ke arah skill setnya, ada delivery sebenarnya yang bisa nambahin movement speed dan juga attack speed. Namun itu masih belum cukup juga untuk bisa men-shutdown atau melakukan pick up potential. Mid-lane-nya berarti nanti kemungkinan besar apakah bakal nge-burst banget. Paling tidak bisa? Atau kalau enggak, karena Yip masih buka, sebenarnya Yip juga bisa. Cuma Yip sedikit memakan waktu lah untuk bisa melakukan damage yang lumayan dibandingkan dengan adanya Nagina. Tapi kita lihat bahwa Yip terbuka dengan itu juga kan. Teman-teman dari Dewa United Esports, power dari Yip kemungkinan besar bisa ditaruh di arah XP lane-nya dengan asumsi bahwa Joy-nya adalah jungler.
Dan ini bakal unik banget karena kenapa? Kalau sampai Bigetron Alpha mengambil ke arah tank jungler lagi atau hybrid setidaknya seperti Lancelot di game sebelumnya, kontes di arah early game ini bakalan cukup berbeda playstyle. Yang satu lebih ke arah evasive maneuver dengan mobilitas yang tinggi atau ke arah Bigetron Alpha dengan durability dan juga prolong revive yang kuat. Oke, sementara Idit, Valen udah diambil, bakal ada 2 defense judgment harusnya ya di game yang kedua ini. Sementara sekarang, Burst Damage apakah mereka amankan terlebih dahulu atau ini dia, nyambung akhirnya. Oke, akhirnya dia punya Varsha. Pertama memang kita lihat kalau ngomongin dari segi positioning, Choji udah bilang kalau Joy-nya ini akan berada di area jungle. Dan itu juga asumsinya. Kenapa? Ini juga menentukan dari gameplay dari Dixon. Dixon itu punya sisi heavy, sisi yang berat. Mungkin kalau untuk dari sosok Joy ditaruh di XP level, mungkin tidak terlalu cocok untuk gameplay Dixon. Sementara yang kita udah pernah lihat. Tapi ini cocok untuk Lanaya yang bisa melakukan diving ke arah belakang. Cuma sekarang Dixon ini juga harus memikirkan hero apa yang akan diamankan. Karena ngomongin dari segi playstyle, kayaknya cocoknya untuk dari Power ya. Paul Romer untuk teman-teman dari Dewa United. Betul, oke. Sebenarnya kalau kita ke arah Romer bisa banget dan tampaknya ini itu punya sisi power yang cukup panjang untuk single lock target. Kemungkinan di angka 4 detik kalau 3 skillnya digunakan semua. Jadi itu bakal cukup oke juga untuk pick up potential di arah early game-nya. Namun, melihat dari segi banning selanjutnya, Brody dan juga Hayabusa telah di-ban. Dengan adanya banningan ke arah Hayabusa, ini seenggaknya menyelamatkan ataupun mengindikasikan bahwa kemungkinan besarnya emang Joy-nya yang akan menjadi jungler. Karena ingat Shadow Kill di arah late game itu nempel, sekali nempel, apalagi dengan pasif yang ada di tangan lawan yaitu pusing itu cukup keliling. Namun satu banning lagi dari Bigetron Alpha mengingat bahwa Dewa masih belum ada ke arah dari XP lane slash Romer. Karena ini flex picknya tinggi banget loh dari Dewa. Joy dan juga Edith masih belum kita ketahui di mana posisinya. Tapi kita langsung nge-ban-nya ke arah bot lane lagi yaitu Leslie. Langsung ya, untuk mengamankan juga pergerakan dari cloud-nya, dari area landing-nya, karena mungkin persentase kalau emang kita mau one situation antara Leslie dan juga Cloud ya, Leslie diunggulin banget Pak. Ya, mau itu Art of Defense-nya tinggi banget, mau lu Blazing Duet-nya masuk tapi bisa ditendang, mau lu bisa kabur, tapi kalau ultimate snipe-nya nyala rada bingung juga. Oke, sekarang satu game terakhir. Lebih kemana lagi nih arah bandingannya Joji? Misalnya pilihannya adalah Maxien. Langsung ke arah Basia itu yang di-ban. Tapi tenang, kalau kita melihat untuk dari segi tank jungler masih ada satu yang tadi digunakan oleh Dewa United, yaitu Matis. Atau ngambil ke arah Akai juga masih bisa, tapi sepertinya dari segi persentasenya akan lebih rendah dibandingkan dengan Artis. Dan melihat dari segi jungler yang lainnya, sebenarnya pilihannya juga tidak ada lagi. Seperti James Barrier, ternyata giliran lagi Lancelot ternyata yang dikeluarkan. Adu nih, bisa diadu nih. Bisa diadu nih, kalau misalnya kita lihat dengan ada Lancelot dan juga Joy, ini bisa diadu nih. Ini bisa diadu sama-sama, sing. Adu kecepatan. Iya, adu siapa yang bernyanyi. Kalau ngomongin soal metode late game, mungkin Lancelot bisa pecah meletus ya dengan Joy ya. Yes. Kalau ngomongin soal Joy kali ini. Cuman yang bakal jadi diuntungkan untuk Lancelot sendiri adalah dia punya high poking damage di saat menggunakan skill. Jadi itu bakalan sangat-sangat bersinkronisasi banget sama prolong divide potensial yang bisa dibawakan oleh dari Bigetron Alpha. Apalagi dengan adanya territorial power dari Petra S yang dimiliki oleh Varsha, ini bisa jadi salah satu kunci juga nih untuk ngincer ke arah baik lainnya, khususnya di arah bot lane yang sekarang masih kita belum tahu. Dan ternyata pilihannya adalah Tepat, aku setuju. Kenapa? Pertama dia punya power damage early. Dia hanya butuh stack ya. Dan kedua, dia juga bisa menghindari damage yang diberikan oleh sosok dari Lancelot. Dan bahkan siapa yang akan mengikat dia di arah belakang, dari selain ditutup. Abis itu dia juga melihat potensial Uranus bisa didapatkan. Uranus bisa didapatkan di sini untuk sosok Super Sorizo. Iya, dan dengan Grok juga udah gak ada ya, berarti pilihannya kalau nggak Uranus, Lapu-Lapu atau Yuzong menurutku yang bakalan cocok banget. Namun, ingat bahwa dengan adanya Idit dan juga Joy, Esmeralda juga bisa berkesempatan kembali hadir di game kali ini. Karena makanannya cukup banyak juga dan Banyak sih menurut aku Esmeralda. Apa boleh kalau mau? iya, bisa kalau mau nyari barang-barang. Kita ngambilnya ke arah Blue. Jadi mana niatnya sebenarnya bagus banget. Incaran ke arah Bruno dan juga ke arah Joy, walaupun dari speed yang nggak connect, seenggaknya itu udah jadi slow maneuver dan juga mental pressure yang cukup berat harus dialami oleh teman dari Dewa. Jadi nyerangnya itu bukan dari segala sisi,
tapi dari mindset dan juga decision making ke depan. Tapi ntar ada Gilo juga ya kalau Wave of the World yang sekarang juga udah berubah nama lagi tuh ya. Iya. Kalau itu diaktifkan di saat ada butiran-butiran kecil itu, Iya. akan berputar-putar. Boleh gerak terbaik. Iya, akan berputar-putar dia di situ. Jadi itu dia dari masing-masing hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Yap, dan sebentar kita akan lihat untuk game keduanya bakal seperti apa dari teman-teman Dewa United Esports melawan Big Neutron Alpha. Karena tadi di game pertama permainannya cukup dominan, dipegang oleh Big Neutron Alpha. Namun ini dia untuk 10 hero yang sudah dipick oleh masing-masing tim. Serta dengan adanya set emblem plus spell yang akan dibawakan. Dan ternyata untuk dari segi junglernya betul sekali di tangan Lalaya dengan adanya Little Vision jadi memaksimalkan damage potensial dan mungkin Blood Wings akan menjadi item pertamanya. Oke, tapi ini tentunya akan menjadi jawaban atas debut dari CV. Mampukah dia dapatkan dengan poin tambah lawan atau anak Dewa memaksa ke game yang ketiga. MPL ada ambil tepuk tangan lagi dong. Alright, kasih land attack. Masih semangat. Bigger Troopers, anak Dewa masih setia menemani dua tim yang sedang bertanding kali ini. Tapi sekarang Sakura juga case ya, ini terlihat. Ini pola agresif mereka menggunakan langsung karena ada yang tadi main Moreno ada wing by swing. Wah, ini dia. Ferry Ferdian yang berhasil mengamankan Moreno dengan Bawingsnya. Dan bahkan lihat di game Tron Alpha kali ini akan coba membalaskan kembali dengan early game pressure yang diberikan. Dan langsung Super Soldier yang sudah seperti merespon itu semua. Bahkan Vision udah ada, tapi ngomongin Vision di early game pressure, dia punya power dari sisi, tapi dia untuk ngomongin power damage, dia belum terlalu maksimal. Dan Lalaya, lihat, dia bebas banget masuk ke dalam dan one last hit. First blood di tangan Lalaya. Yep. Dan bagusnya ya, mereka juga tadi udah berhasil mendapatkan 1 poin kill, area jungle di mata dari talent yang udah terlihat masih pengen lebih. Lihat Lalaya overcaping pelan jungle-nya udah mulai dihabiskan satu-satu di depan sana. Lihat langsung ada provokasi didapatkan oleh sosok dari Super King. Poin kill atas quad laner. Wow, itu maksud aku harga yang sulit untuk ditukarkan dan tidak terlalu worth it dibandingkan dengan ada Super Sorizo. Masalahnya yang tumbang tadi Bruno, kalau sampai udah ada satu berserker kill jadi arah mungkin power potensial dari United Esports itu bakal besar banget. Dan bahkan satu hal yang gue notice adalah MM setup dari Dewa United Esports itu bawa 4 tenacity dari emblemnya yang ngebuat mereka bakalan cukup oke dari segi defensive maneuver tapi nggak ditinggalin seperti kata di daerah. Oke, pertukaran Retribution kali ini akan coba diandalkan oleh sosok Lalaya. Karena dia akan bisa bernyanyi Pak Polo. Anti sisi yang dimiliki akan sangat kuat. Cuma ingat, anti sisi bukan anti suppress. Suppress nggak ada antinya. Digeser doang kalau Supres kan. Kalau Supres mah digeser aja tuh bisa di cancel, tapi Dixon siapa yang akan dia banting karena sekarang one situationnya antara masing-masing XP laner loh. Mereka sama-sama memiliki jungler yang cukup lembut di awal ini. Oh, udah bernyanyi. Ini tangannya Super Sorizo akan coba membuka seorang Dixon. Dan kalau dia berhasil membuka seorang Dixon ini akan menjadi sedikit kekalahan untuk Lalaya. Lihat, Lalaya juga gak punya apa-apa. Lalaya sekarang untuk ngadu Retribution. Mungkin Super Ken masih memegang dengan adanya Taurus di tangan dia. Tapi karena dia tahu gak ada soft skill yang dimiliki di Lalaya, mereka akhirnya mendorongkan permainan. Mereka akhirnya memilih menarik masukan dari Dewa United. Gue pikir tadi bakal di all in, mereka menang quantity, mereka sikat karena tahu, ternyata tidak loh. Dia bermain dengan tempo, tapi Lalaya is coming up. Aduh, Retribution kembali sedikit terlambat. Dipecah cepat. Bahkan dibawa dari Federation dengan sama-sama Sorizo. Coba terlambat Super Ken. Damage yang terlalu besar. Sakura coba mengejar semua, tapi nampaknya Bigger Tron Alpha berhasil kabur dari jeratan Dewa United Esports. Untung aja gak ada tumbang loh. Karena Dewa United Esports mereka punya sekali kesempatan untuk bisa menumbangkan dan bahkan one last man standing Papal untuk negara Dewa United Esports. Bisa sendiri nih saya. Joji pindah, Joji pindah haluan. Karena gue lihat yang dibawakan oleh Bigger Tron Alpha ini cukup fleksibel dari segi gameplaynya gitu loh. Mereka punya Super Fin sebagai momentum makernya dan Super Sorizo sebagai frontliner powernya. Bahkan tadi kalau aku ngeliat Federation yang belakang Super Moreno itu benar-benar aman banget dan gak sentuh. Tapi tadi sempat kena karena ada cancel. Alright, kembali terjadi Super Ken. Masih coba selamatkan namun tidak. One last hit from Super Awat. Lihat di game langsung membuat seorang Super Fin tertutup lemas tak berdaya di depan sana. Yap, itu tadi ya. Ini adalah aspek apabila Bruno tidak disikat lagi dari awal.
Percobaan pertama tadi berhasil, tapi setelahnya dibiarkan kembali. Stuck terpukul sekali sikat ke arah. Ini dari Cloud bisa jadi hanya beberapa hit saja gitu. Lumayan berasa loh itu. Lihat dia bongkar lautnya. Bahkan seperti ketika menuju ke arah Sako. Walasit Sako. Nowhere to run. Berhasil dimakan begitu saja. Dia udah coba untuk melindungi dirinya dengan kaki kiri kanan tapi tidak ada. Jadi tetap berada di dalam kematiannya. Ya, itu dia di bagian bawah Ken lagi dan lagi terus saja. Mau di area berbeda ataupun dekat sama dia. Farmingnya ini loh. Bisa banget. Oke, tapi lihat seperti tapi dia sadar, dia akan menuju ke arah perebutan di arah Turtle. That's why dia tetap akan mempertahankan sosok dari Retribution ini. Iya, bahkan pas satu udah dijalankan sama dan dapetin sekarang di arah top lane. Menurutku dengan adanya Lancelot dari disebutkan di arah top lane ini juga menjadi misinformation juga bagi teman-teman dari Dewa United Esports untuk mencoba membunuh terlebih dahulu. Tapi lihat pergerakan Rocket udah langsung menuju ke arah top ini ya. Oke, Turtle is coming up. Akankah ada perfect Turtle kali ini? Karena Turtle kedua membuat jalan perfect Turtle lagi terus tapi Superfin di sana bakal mencoba mempertahankan dirinya. Oke, dia bersama Sive. Ada Dixon dengan sempat mencoba diselamatkan. Naik ke tunggangan sana Dixon. Tidak ada yang mau poking sama sekali dari Sorizo. Mau nggak mau akan blitzernya. Karena kalau dia ketangkap sekali tadi udah nggak bisa menunggangi siapapun. Si V pun sejauh ini bagus banget ya. Ada 2 assist, positioning yang luar biasa. Dia benar-benar bisa memenangkan lane-nya juga walaupun tadi mendapatkan bantuan. Tapi sekarang Juan udah join ke dalam. Akankah dia pindah di bagian bawah? Atau dia bakal ikut terus kepada rekan-rekannya? Harusnya udah mulai pindah ke bagian bawah dan bahkan lihat deh udah mulai berkumpul juga di teman-teman Dewa. Oh, dipecat ban! Bisa pick up berikan surprise yang terjadi. Fail tumbang begitu saja pertukaran 1-1. Tapi mungkin karena belakang para masukan dari Vegas Nova, mereka akan memaksa timpan kembali. Karena Dixon udah tidak ada powernya. Lihat Super Cat! Ting-ting bukan bermain, ting-ting bukan biskuit! Walasin! Dixon tertinggal! Case masih mau lebih. Flicker dibagi dan dicacap! Dirundung dari pasut lane! Dewa United! Mereka terinjam-injam di pasut lane depan! Sajo mau tidak mau hanya bisa untuk mundur ke belakang babamu. Seperti halnya di game yang pertama terjadi setup besar di bawah. Dan itu yang menghancurkan semuanya. Iya. Oke, lihat permainan Lancelot. Super Cat. Ting-ting bukan permainan, ting-ting bukan biskuit. Sat-sat berhasil mendapatkan 1 point kill. Super Cat. Ini kan hybrid apa enggak hybrid ya? Tadi bikin item pertama secara 1x. Jadi kalau misalkan semakin banyak dia melakukan puncher, semakin besar juga efek dari 1x yang membuat dia akhirnya punya damage potensial yang cukup besar. Bahkan yang aku suka dari Bigetron Alpha adalah mereka tuh mengurutnya satu persatu dengan bagus banget gitu loh. Top lane diurut pelan-pelan, didapetin, Turtle juga didapetin, gak lama kemudian pindah ke arah lane, bahkan dengan konsil dari Dewa Esports. Bigetron Alpha tetap survive dan dapetin ke arah bottom lane-nya. Gak lama kemudian mid-lane juga dihancurkan. Jadi, kita jalan dari Bigetron Alpha gitu loh. Kita lihat dari arah game-nya, 4-1 yang jauhnya itu dari Super Cat. Tadi membiarkan yang jauh itu dari Sorizo-nya. Yang akhirnya membuat nggak cuma tekanan dari sekitar tim aja. Namun dari objektif karakter itu diamankan banget oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah itemization-nya, ini nggak ada yang bisa sama sekali dari Bigetron Alpha. Even sampai ke arah romernya pun di tangan dari Fate itu udah punya lead di angka 400 gold dibandingkan dengan romer dari Dewa United, yaitu Shaco. Bagus banget ya permainan dari Bigetron Alpha. Mereka set up-nya pelan-pelan seperti yang udah disebutkan barusan. Jadi urut-urut. Sekarang udah punya Berserker Fury. Tadi dia udah punya Hasbro bola kritikal. Lalu skill juga di situ. Aspek juga dia punya. Cuma sekarang campuran yang harus ditahan ini loh. Bisa nggak mereka hindari? Ini menurut aku nggak cukup worth it. Pertama mereka kurang power. Kedua Federal Strike-nya juga nggak terlalu tergapai. Tapi Superfin kalau dia tarik satu, dia pastikan dulu. Dia bisa nge-all in nggak? Karena kalau dia cuma tarik satu, nggak all in. Dan ketika dia tumbang oh Super Cat. Wah ini benar-benar agak cukup nakal ya. Jungler nakal bisa kita bilang. Pancing ya. Iya masalah pancing. Lu dalam kondisi owning sekalipun dengan perbedaan 7.000. Ini MPL ya kan. Lu bisa berbalik.
Dan jangan sampai ketika dia tumbang di saat objektif muncul. Untungnya mungkin Super Ken kalkulasi itu kali ya. Dia berani masuk, dia berani punya power level lebih tinggi dan objektif tidak ada di sana. Karena mungkin itu cuman yang bisa dilakukan oleh Dewa sekarang. Counter setup. Mereka untuk mau nge-setup duluan rada ngilu. Mau keluar dari area defensifnya aja udah sulit gitu loh. Jadi itu yang benar-benar ditunggu dari pemain Victor apa salah langkah. Sebenarnya kuncinya sebenarnya ada di tangan dari Idit Dixon sih. Dia bisa nangkep ke arah lane slotnya dan kalau seperti itu Bang, seenggaknya ada 4 poin kill streak yang bisa dipecahkan juga dari tangan Bigoton Alpha dan membuat akhirnya ada turning point tapi secara progresif. Perlahan yang membuat teman-teman Bigoton Esports mungkin bisa mendapatkan momentum kembali untuk melawan Yes. Benar-benar terlihat posisi menuju ke arah Lord dan bahkan lakukan dari Bigoton Alpha kali ini mereka sudah siap sampai ke arah Lord. Oh siapa itu? Super Chorizo, satu versus everybody. Dia bakal diganjar, dia benar terjadi. Berhasil menangkap Lana tapi tidak ada follow up damage. Benar sekali keluarkan, mundur ke belakang. CV melakukan pakai damage dan bahkan surprise attack. CV kali ini ter-takedown dan bagaimana pasukan dari Bigoton Alpha untungnya CV dengan sangat sigap. Bukan si Peter Takedown malah di sana sosok dari Super Fit dan bakalan ada yang kita lebih. Masih dapat dikompetisi saja. Berani baik, Loki mau wipe akan kalau ini akan menjadi giveaway. Lumayan mubazir loh kali ini. Oke, itu dia. Satu counter begitu baik di mana tadi mereka melihat ada penjagaan ya. Penjagaan dari Glue yang mungkin jaraknya terlalu jauh. Mau nggak mau akhirnya dengan all in keseluruhan hero-nya dapat sampai ready dan Lord giveaway. Ya, sekarang akan merupakan dari segi game time-nya, tapi seperti yang tadi aku katakan tadi ya, momen saja dibutuhkan oleh Dewa United Esports, di mana Shive-nya sesaat ini angkat oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Itu gempuran berarti sih benar-benar sadis banget ya, apalagi kita lihat Dixon, gak lama dari Sarujo tumbang, Shive angkat, dia pindah jadi Primal Wrath, damage-nya tuh udah masif banget karena Super Moreno. Wow, wajah dari Sako menutup Super Fit, pada saat dikeluarkan perawatan diri, tak ada menemani, masih ada Super Fit dan tangan shutdown. Akhirnya terjadi di belakang sana bahkan double kill from Lanaya. Menutup dua pasangan Bigoton Alpha dengan sangat manis. Super Marine dan Super Fit Agus tergoler lemas tak berdaya. Dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan. Super Awat sudah berada di posisi yang harus mereka perhitungkan. Yap. Damage dari Awat sudah berasa, damage dari Awat juga sudah mengerikan. Jadi mereka tidak boleh terlalu barbar lagi. Kenapa? Walaupun menang dari atas, tapi kalau memang setupnya bisa dimanfaatkan untuk dibalikin. Kelar lah sudah. Dari tadi udah mulai terlihat. Dan sekarang penjagaan pun udah mulai dilakukan. 1700 damage secara rata-rata dari Watt. Yang berarti kalau misalkan adanya beberapa item defensive, harusnya 1,5 bar HP per hitnya. Satu bolanya. Dari Bruno ke arah Bigoton Alpha yang membuat ini damage potential udah gede banget. Dan itu pun tadi belum ada Worldy juga yang bisa connect ke arah Bigoton Alpha. Sementara dari kunci kemenangan dari Bigoton Alpha menurutku adalah di tangan Super Moreno yang dimana follow up dengan Veteran Extract itu udah sangat-sangat tepat waktu dikeluarkan. Namun sayangnya damage power itunya belum terlalu masif untuk bisa menumbangkan satu player ataupun dua dari Dewa United Esports yang membuat akhirnya counter setup malah di counter balik oleh Dewa. Oke, pertanyaan aku, ada apa dengan hari ini? Apakah karena sudah lama kita libur, mereka itu benar-benar punya birahi yang tidak terbendung? Dari tadi seluruh dua match ini, rata-rata mostly overextend semua. Mereka mau team fight terus, mau ganyang terus. Di saat posisi-posisi yang menurut aku tidak harus mereka overextend team fight, mereka malah mau team fight di saat itu. Itu udah dua kali terjadi di dua match yang berbeda loh Pak Pulung. Oke, sekarang. Ken. Nah, gue cut di situ deh. Pancikan lah ya. Benar-benar, tapi udah ada konsil yang tercipta nih. Oke, konsil terjadi. Informasi telah diberikan. Lanaya gagal untuk mendapatkan siapapun informasi yang telah didapatkan. Apakah mereka akan menabrak kembali? Karena kalau ngomongin dari soal keuntungan, Bigoton Alpha sudah terkejar loh, Pak Pulung. Sudah tersisa 1.000 perak saja kali ini. Jauh banget loh jaraknya tadi dan itu bisa dikejar semua akibat beberapa kesalahan yang terus-terusan dilakukan oleh Bigoton Alpha. Iya, dan untuk sekarang setup Lord pun dilakukan oleh Bigoton Alpha, namun mid lane-nya ini langsung di defense dengan cukup cepat. Dan yang ngebuat ini bahaya adalah Shaco Dixon. Ini dia tadi nempel mulu loh pergerakannya. Dengan sisi power mereka berdua aja, ini udah cukup banget untuk walaupun dari segi damage belum setinggi dari Bigoton Alpha dari segi goal gap-nya. Namun waktu ini dapat oleh Dewa United Esports itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bigoton Alpha. Karena ingat, sisi power dari Bigoton Alpha untuk sekarang ya, yang paling kenceng itu di tangan Super Fin aja. Dan itu single target.
Nih sementara itu ya, Lord oke lah dibawa, ditarik ke bagian belakang. Untuk Lancelot udah peribahkan, belum lagi dia hybrid. Tapi di atas ada Smash yang diciptakan juga. Bingung nih, ini tujuannya sekarang atau fokusnya mau kemana dulu? Iya, karena dari segi Naruto sebenarnya Big Alpha masih tetap menang ya, walaupun dari segi goal game-nya nggak terlalu jauh. Wah, Dixon 9 banget. Oh, dia mau dibanyak nih Dixon ya. Tapi lihat di sana. Tiba-tiba Super Fit dipecat backnya. Tolong lihat damage. Bahkan kamerisasi di depan sana berhasil melakukan CV. Super Fit seorang diri dari menemani. Knockout meringap. Dewa membalikan kembali keadaan dan lihat bahkan Super Fit. Dia harus tumbang menjadi korban perkara saat Dewa United. Ada Sako. Sorry negara belakang. Lord akan ditangan oleh para pasukan Dewa United. Mampukah dia atas oleh Super Ken? Tapi nampaknya Super Ken tidak akan mendapatkan Lord kali ini. Dia mengendorkan egonya dan memilih untuk retreat. Yap, sebuah pemeriksaan lagi dan lagi saja ataupun sebuah pemaksaan dilakukan oleh Bigetron Alpha di belakang. Itu rekan-rekannya dibegal, Coji. Iya, entah kenapa aku ngerasain kayaknya ada miskom juga deh. Karena tadi posisi dari konsilnya Super Fan itu udah cukup jauh dari teman-temannya. Dan ternyata walaupun dari segi jarak yang jauh, itu tetap digas wattnya. Iya. Oke, surprise kena ke arah wattnya. Tapi siapa yang masukin damage-nya? Karena yang lain itu lagi sibuk sama teman-teman dari Dewa United. Khususnya dari Dixon tadi yang emang coba mancing gitu loh di arah depan sana. Di belakang masalahnya emang benar-benar dihalangi, mereka dipegang, mereka gak bisa kemana-mana, balance gak ada. Iya. Fit, ya Sendirian jalan. du gitu doang. Ada itu ya. Follow up dari Super Moreno kali. Tapi Super Moreno tadi cukup jauh loh jalannya. Tadi Super Banana disundul. Tadi diwawancara dan dia akhirnya mau purify sama terbang. Supaya bisa lihat di depan sana. Super Ken. Maka coba ditangkap. Martin gagal. Para pasukan dari tengah sama menyelesaikan. Lord yang selalu merasakan lihat di sana. Pakai damage terlalu terjadi. CV harus bertahan. Wajar dan keluarga. Sebagai lawan. Berhasil mendapatkan Super Ken. Untuk merebutkan. Masih ada Sandro. Coba mengejar kembali. Di sana akan disumbangi. Dan akhirnya dia terangkap. Seorang diri. Immortality-nya pecah. Buat Dixon yang selalu di belakang sekiranya. Dixon gak tumbang. Walaupun begitu. Para pasukan dari juga tengah. Mereka masih mau lebih. Mereka masih mau team fight. Akankah mereka terjadi tapi lihat Super Sorito berhasil menunggangi sosok Sako. Dua immortality dipecahkan oleh sosok Sorito. Dipecahkan dari spell. Seperti ada stamina. 2 poin sudah didapatkan dari immortality. Tapi di depan sana tidak ada lagi Sakura Juran Ken. Bahkan mereka kehilangan sosok dari Dixon. Oh my god. Tukang sana kita berkuat. Oh my god. Dibalikan kembali karena mereka berjalan Superawat harus everybody. Superawat capture the win. Karena tidak ada lagi temannya. Superawat dapat satu. Pecah immortality. Dan ternyata justru Superawat Supriyadi. Dia udah melakukannya semaksimal mungkin. Dia bisa bertahan kembali. Oh my god, udah 1 lawan 3 di depan sana. Awan melawan dunia. Awan melawan dunia. Superawat versus everybody. Dan sekarang Lalaya tersisa sedikit lagi XP-nya. Ini bencana. Best bukan sangat bebas. Fokus karena bestnya. CV berhasil menghindari dari wajah ke masalah tapi kali ini ambil untuk mundur. Dengan adanya pacar. Ting-ting bukan barman. Ting-ting bukan respect. Tetangan. Dewa United menolak untuk tumbang. Superawat Supriyadi. Memang tidak salah. Superawat memiliki nama tersebut. Ya, itu Superawat versus everybody. Apalagi kalau kita lihat seperti fight awalnya itu dengan adanya kalau nggak salah Dixon dulu tadi yang keculik sama hero-nya Super Sorizo dan kebetulan dari segi itemization-nya itu ada dominance ice apalagi dengan Radiant Armor yang membuat dia cukup tanky juga untuk take on ke arah Dixon. Dixon yang immortality tercatat tadi Dewa yang langsung mencoba pulang terlebih dahulu karena terkena benturan juga dan dari Super Moreno dan damage-nya sudah mulai terasa. Gak lama kemudian otomatis tiba-tiba adanya Super Ken memberikan beberapa order juga memberikan slow kepada Dewa United Esports dan ternyata Super Ken dengan puncture powernya langsung ke arah depan sana dan gak lama kemudian ada Shaco yang hilang immortality-nya. Otomatis ini menjadinya team fight. Oh, happy birthday! Surprise attack! No Super Ken for this time. Ini tandanya menimbulkan dengan adanya retribution single yang dimiliki Dewa United. Harusnya sudah ada perebutan dari retribution Cipapul. Yap, ini mereka udah mulai lagi ya. Ada konsil tapi Victory tidak memberikan impact apapun. Lihat, dipecahkan dengan seorang Superawat. Coba Moreno belum diambil, akan ditangkap. Ditutup begitu saja. Moreno sudah berhati buat Proximity. Mencoba mendapatkan Superawat. Wallace ditembakkan Superawat akhirnya tershutdown. Double kill. Looking for triple kill dari Outer Tumbang. Lanaya mencoba memperhatikan pergerakan dari sosok Lanaya. Dan mencoba memperhatikan dari seorang Sorriso.
Untungnya si V dapetin super awal. Lagi dan lagi ya, double kill yang dimiliki oleh CV barusan luar biasa on point. Karena kalau tidak ada poin kill barusan yang tercipta di Choji, Yes. ini udah milik Dewa. Betul. Karena tadi dari super kill yang udah turun aja, minimal satu lagi player tertung dari Bullet Up. Itu Lord bisa diajak loh oleh Dewa United. Dan sekarang lihat, dengan waktu yang cukup pas adanya tumbangan ke arah One One sama CV, bobot helikopter bisa dilakukan. Oke, Lanaya, suara diri, langsung coba ditarik ke belakang. Coba kayaknya udah mulai harus lagi spek lihat. Mid to the lane game, udah power di tangan dari sosok Lanaya. Lihat dia bebas banget untuk mengganyang. Dia bebas banget untuk mendapatkan satu persatu. Bahkan Super Sorizo yang setebal itu Bapulo. Dia harus pulang. Hilang langsung seluruh bulir-bulir yang dia. Ini super fit sampai langsung ngambil ke arah tulang armor loh. Untuk bisa mendinai beberapa damage juga dari One yang emang udah terlalu masif. Yep. Tapi CV hadir tanpa Art of the Fairy. CV hadir tanpa ada stack di dalam tubuhnya. Sekalipun dia mau Blazing Blade, kemungkinan besar ini impact-nya juga nggak terlalu optimal harusnya. Ya, dia harus poking sih. Dia mainin poking ke arah Sako. Dan bahkan kalau bisa dibilang Sorizo adalah sosok yang bisa membuka boost. Jangan Vin, kenapa? Sorizo ini tumbang dia masih bisa hidup lagi. Oh, ada sedikit pause dari Dewa United. Dan Tadi dia- yang angkat tangan itu Sako. Sako ya? Sako yang angkat tangan. Untungnya pas banget gue lagi ngeliat ke sana. Ya tapi kalau gue lihat yang ngebuka itu tuh nggak boleh sosok dari Vin. Kenapa? Harus dari Sorizo. Sorizo itu kasarnya immortality. Dia hidup, dia masih bisa jadi bulir-bulir. Dan kalau misalnya all in yang gak tumbang dengan immortalnya, dia bahkan masih bisa nunggangin para pasukan dari Dewa United. Dan bahkan jadi kunci juga gak sih untuk bisa numbangin ke arah awatnya. Karena most of the time, Divine Jasmine yang dilakukan oleh Finn itu secara personal kayaknya ke arah awat terus menerus gitu loh. Dan bahkan tadi aku hitung 3 kali Divine Jasmine, walaupun duanya tadi gak kena follow up yang cukup baik dari Eternal. Ini pertandingan akhirnya intens ya di game kedua ya. Akhirnya intens berbeda tadi seperti di game yang pertama mungkin dengan balance yang udah dimiliki pula oleh pemain dari Dewa ya. Karena kalau dilihat dari draftnya di game yang pertama tadi ini udah jauh banget. Jauh banget. Karena turning pointnya sebenarnya tadi sih dari power edit dapetin ke arah CV-nya udah terlihat. CV-nya nggak bisa tumbang sih enggak. Cuman lebih ke arah damage potensialnya udah hilang. Langsung digembur habis-habisan untuk teman-teman dari Dewa United Esports. Dan melihat dari power Lanaya yang emang udah sebesar itu. Untuk di game kali ini akan agak susah untuk adanya decision making yang dilakukan oleh Finn. Ini ngambil ke arah mana? Karena junglernya itu area of effect-nya sakit banget. Sementara kuatnya atau mobile cleaner-nya pun satu kali tendang. Literally 1,5 darah, 1,5 bar darah. Dan untuk konteks, Cloud di game kali ini, itu kalau nggak salah tadi ada 6 bar. Jadi butuh hanya 4 tendangan saja dengan tidak adanya lifesteal yang terlalu efisien ya datang dari Cloud untuk menumbangkan Cloud di tangan Bruno. Oke, itu dia teman-teman. Nih, troubleshooting ya dari Dewa United. Sabar, sesaat lagi kemungkinan kita udah bisa memulai dari game kedua agar bisa dinikmati bersama-sama pula. Itu Sako ya, dari device-nya Sako tadi. Ya, tapi kalau yang gue lihat sih sebentar lagi kita kayaknya akan masuk ke dalam in-game karena mereka sudah memegang device yang masuk. Udah megang semua ya? Udah megang semua, tapi belum sampai ada arahan dari The Master Danang. Nah, Master Danang harusnya ke tengah dulu nih. Apakah dia akan ada informasi? Belum ya? Oke. Oh, udah. Udah. Karena harusnya sih dari overlay-nya udah naik ke atas. Oke. Yap. Ini dia The Master Danang. Kita sebentar lagi akan menuju ke arah back in game. Master Danang, tunjukkan pesonamu sekarang. Oke. Go to the lane of down kembali kali ini coach. Yes. Terus sekarang rotasi dari Big Alpha bisa bilang cukup konservatif mengingat bahwa mereka punya space yang cukup sedikit sekarang dari Dewa United Esports namun berken. Waduh, itu Ken-nya ketahuan juga. Ken-nya udah ambil posisi di situ loh. Udah nge-camp di situ, tetap ketahuan juga di mana Lordnya sekarang udah mulai dibawa ke dalam area defensif dari Dewa. Oke, dan bahkan tadi sempat ada yang ngirim gue fun fact tentang Super Out. Apa itu? Gak tahu ya, nanti gue cari dulu ya. Tapi sebelum itu kita akan melihat lagi team fight ya. Dimana sama masih menjadi badan. Dimana cara dikeluarkan oleh pendidik harus Super Sorizo. Tapi di depan saat bisa sekarang Tomo Lana yang melepaskan move-nya. Coba untuk mengidap Super Moreno di sana. Super Moreno masih bisa selamat. Torrent Retribution. Retribution. Dilepaskan begitu saja. Berhasil mendapatkan Lord. Mundur ke arah belakang. Super Ken pas selamat tapi nampaknya berhasil dirundung. Dan Super Ken masih rawat satu terancam. Masih bisa dihindari. Tidak bisa. Super Pin ditutup case. Di bencana.
lihat Lordnya telah muncul. Bahkan diselesaikan oleh para pasukan dari Dewa United Sport. Mereka bergeser ke base-nya, gak beli apa-apa yang terjadi. Dan bahkan Dewa United berhasil membawa ke game yang ketiga. Wow, satu metode baru dan cukup aneh udah terlihat kembali. Dari masing-masing junglernya pergi ke arah berbeda. Iya. Mungkin dari Super Ken aja tadi mencoba untuk bisa mendekat. Tapi coba Lanaya. Lanaya perginya kemana? Lanaya, dia ngejar ke arah Moreno. Ngejar Moreno, Pak. Joy-nya nggak bisa dibendung. Ya. Oke, sedikit ada perdebatan nampaknya di sana. Benar, kalau pakai retribution-nya tadi tuh. Iya kan? Nanti bisa digunakan untuk menumbangin ke arah Moreno-nya. Walaupun Moreno-nya tadi masih bisa hidup lumayan lama, tapi seenggaknya itu menjadi power di Saksi cukup besar juga. Karena di saat Moreno sedang diserang, teman-teman dari Big Drone Alpha cukup konsen terhadapnya, namun melupakan ke arah Super Ken. Yang ngebuat dia akhirnya tadi tetap bisa nge-stay di arah Lordnya. Dan ternyata masih bisa diambil Lordnya di tangan dari Finn menggunakan kajanya. Tapi nggak lama kemudian dengan kontes tersebut yang telah dilancarkan, tim dari Big Drone Alpha ini cukup terpisah dan pada akhirnya terpick off satu demi satu dari Dewa United Esports. Dan pertanyaannya adalah, Finn, apa yang terjadi? Ya. 2 kali overextend dan bahkan counter initiate dari Dewa United memanjangkan nafas mereka, akhirnya membawa ke game yang ketiga. Ya, yang dimana menurutku ya inisiasi dari Finn untuk di game pertama dengan blok itu benar-benar bagus banget. Di game kedua sebenarnya benar-benar bagus juga, tapi itu baru di arah early game-nya saja. Masuk ke arah mid to late game-nya, entah kenapa aku merasakan bahwa ada paksaan yang overcommit datang dari Finn untuk mengambil ataupun pick off ke arah teman dari Dewa United Esports, khususnya ke arah Watt tadi. Namun sayangnya dengan power potensial yang bisa dibilang cukup minim, akhirnya suppress dilakukan, namun nggak ada follow attack-nya. Dan ini nyambung sama key to victory tadi, dengan power dari Finn, harusnya rasional bukan roamer tradisional. Ya, roamer tradisional. Yes. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, Lanaya mengobrak-abrik, dia berani banget pakai retribution-nya. Mungkin kalkulatnya adalah kalau dia dapetin Moreno, dia bisa makan belakangnya. Lordnya didapetin sama Big Drone sekalipun, ini akan giveaway. Yes. Dia akan pede kalau ini akan menjadi giveaway. Dan akhirnya itu pun terjadi, Lordnya muncul, CV seorang diri. Gak akan bisa kemana-mana. Betul. Lihat, CV-nya mau defense, gak bisa. Blazing Duet bahkan sebelum Blazing Duet kelar, dia udah berhenti. Iya. Karena ada Link Power Link Loop Power. dari Fight Game. Iya, tapi kenapa namanya Link Loop Power? Cuma tadi udah kelihatan ya sebenarnya bahwa engagement dari Lanaya menurutku tadi emang lebih worth it dibandingkan dengan power dari Super Ken, ini mana emang niatnya adalah untuk mengambil ke arah Lordnya, tapi sayangnya itu one way ticket. Gak punya jalan untuk pulangnya, sementara sekalinya Moreno udah tumbang, dan kalau udah gak ada Moreno, ini bakalan jadi defensive power yang cukup minim. Datang dari Big Drone Alpha membuat cukup mudah untuk melakukan push, walaupun tadi Lordnya udah masuk ke Lord yang evolve. Lord evolve, tapi Lordnya dikacangin. Ya, Buat Jadi apa? mana Dikacangin. Ini masalah, ini di belakang Lord, tapi di depannya ada possibility yang jauh lebih besar yang memberikan keuntungan nih. Itu yang disikat Pak tadi Pak. Joy, Ini jalan lagi dan Lanaya become MVP kali ini. Iya, seperti yang tadi aku bilang ya, dengan dari Blood Wings menjadi item utamanya jelas banget. Jadi durability power dari Joy bukan dari concentrated energy, namun dari kombinasi Blood Wings plus Holy Crystal yang bisa memberikan 35% magic power di angka level 15, membuat absorb yang dimiliki oleh Joy cukup tinggi. Dan ingat ada Genius Wand dan juga Divine Glaive juga yang membuat Lancelot dari Super Ken, walaupun item defensifnya sudah tebal, tapi tetap sangat-sangat terasa ke badan dari Super Ken. Bahkan tadi Moreno pun aku melihat dengan adanya 2 tangga nada dari Electrifying Beats itu udah menghilangkan sekitar 3/4 HP-nya. Dan lihat dari segi emblemnya juga udah full dedikasi ke arah damage potensial dengan ada Little Ignition, emblem Magic dan juga Trail yang ngebuat otomatis scaling dengan adanya Holy Crystal makin on point lagi. Dan bahkan satu item asuransi tadi kita juga lihat Winter Truncheon untuk adanya momentum di mana David terlalu dalam, ya udah kita yang harus digunakan. So ini dia untuk dari segi highlightnya, di mana untuk dari playoff ini jelas di tangan dari Lanaya dengan pick up potensial yang cukup besar banget. Tapi aku setuju dengan impact player yang dibawakan untuk di game kali ini oleh Watt. Dengan adanya power dari Bruno, 1 tendangan, 2 tendangan itu udah bikin teman-teman dari Big Drone Alpha insecure untuk melakukan game fight ke depan sana. Karena balik lagi, kalau kalian nggak dapat tumbangan ataupun nggak dapetin kill point ya, seenggaknya Big Drone Alpha pun di saat game fight dilakukan, mereka keadaannya udah nggak adil. Setengah ataupun mungkin
1/4 darah mereka udah hilang. Dan itu bakalan jadi berat banget kalau dikonteskan kepada teman-teman dari Dewa United Esports. Apalagi dengan turning point mereka yang dapatkan di satu tim fight saja. Membuat Dewa United Esports itu kayak benar-benar dimaksimalkan banget dengan satu turning point. Dan lihat bagaimana dari Sorizo yang pertama kali itu di-suppress, gak lama kemudian ada balikan ke arah Kiss yang membuat akhirnya Big Alpha masih punya space yang cukup besar untuk bisa tetap snowball di menit ke-13 tadi. Namun masuk menit 18 bagaimana Super Moreno pun langsung ditumbangkan dan tiba-tiba ada power dari CV yang cukup oke untuk melakukan trading membuat dari kedua belah tim seakan-akan punya trading yang cukup equal. Namun sayangnya masuk ke menit 21, lihat bagaimana Super Moreno ini benar-benar mencoba untuk kabur terlebih dahulu dan satu kali lihat. Dua kali Electrifying Beats udah ngebawa Super Moreno pun langsung gak bisa berkutik lagi. Tersisanya Super Ken dan juga Super Ken saja di arah top lane-nya dan dari Shive-nya itu baru hidup. Tapi gak lama kemudian Super Pin akhirnya ditutupkan jalannya oleh Kiss dan pada akhirnya Baystara terbuka dengan sangat hebat untuk di-finish oleh Dewa United Esports. Nih gimana lagi? Boleh. Dewa awal digerebek abis-abisan tapi ada permainan yang nanggung dan beberapa kesalahan berbalik. Ini ya ampun, ini deretan item dimiliki oleh Dewa awal-awal gak ada semua. Jadi ya mereka sulit banget dapat satu sulit banget. Tadi aku juga sempat melihat kalau nggak salah dia berarti 15 deh. Kalau goal gap-nya itu semuanya delete oleh Big Alpha, bahkan nggak satu player match up pun yang bisa melebihi goal dari Big Alpha loh, dari Dewa United Esports. Tapi sekarang dibandingkan deh, mid laner aja sekarang udah delete oleh Kiss dengan angka 800 poin. Begitu juga dengan di arah XP dan seterusnya ke arah bawah kecuali di tangan dari Shive dan juga Super Ken. Namun yang paling penting di game kali ini adalah lihat bagaimana item build dari Super Ken itu emang masih ke hybrid seperti di game pertama tadi dengan War X, Endless Battle, Garen Helmet dan juga Thunderbelt. Damage-nya udah oke, tapi ingat ini nggak ada item defense ke arah Magic yang khusus ataupun didedikasikan ke arah dari Joy, yaitu Radiant Armor. Di mana sudah diamankan di tangan dari Sorizo dari segi Radiant Armornya, tapi tidak di tangan dari Super Fin karena Super Fin emang lebih memilih untuk menahan damage yang datang dari Bruno dengan menggunakan Twilight Armor. Otomatis ini yang ngebuat akhirnya damage ke arah dari Fin-nya itu nggak masuk dan emang ada beberapa momen di mana Watt-nya ketarik dan kalau kita ngeliat dari segi itemnya Watt juga ini udah item terbaik yang ia bisa bawakan gitu loh. Semua aspek udah tercover ya. Immortality ada, Wind of Nature untuk dari segi physical defense. Dan kalau kita lihat ke arah Rose Gold Meteor untuk magical defense-nya juga gitu loh. Dan bahkan Haskell, Maleficor dan juga Bazooka Fury yang akan menjadi 3 pilar item pertama untuk dari segi damage potensialnya. Ini nggak pakai Windtalker ataupun nggak pakai ke arah Blade of Despair, tapi damage-nya udah 1300. Bahkan sepatu pun udah nggak ada di tangan dari Watt. Dan ngelihat ke arah Shaco pun aku notice bahwa Blade Armor plus dengan Dominance Ice ini jadi modal defensif paling tinggi untuk melawan ke arah dari Shive. Kenapa? Karena dua item ini dapetin 160 physical defense yang cukup tinggi untuk tidak bisa totali ditembus dengan adanya power dari Maleficor yang dibawakan oleh Club. Dan ngeliat dari segi emblemnya yang paling penting di sini menurutku adalah 4 tenacity yang dibawakan oleh Dewa United Esports yang ngebuat mereka ini cukup kuat untuk membalaskan counter setup dari Bigetron Alpha. Apalagi dengan Bigetron Alpha ngebawakan untuk Moreno-nya ya, ini pull yourself together lebih ke arah respawn time plus spell time cooldown reduction-nya. Dan yang paling terakhir, apa yang mention adalah emblemnya dari Bruno Watt. Fatal plus emblem assassin ini yang ngebuat adanya penetrasi tambahan plus adanya critical damage tambahan juga yang ngebuat Watt sangat sakit di game kali ini. Oke, itu dia deretan item, deretan dari set talent emblemnya juga yang udah kalian lihat. Waktunya ya untuk nge-screenshot layar. Oke, belajar buat Tapi itu sesuai kondisi dan kebutuhan ya. Jangan di semua kondisi kalian kayak gitu itemnya. bener. Dan bahkan kita lihat juga di sini Sandbag udah pasti Super Sorizo. Walaupun Super Ken berhasil menjadi the rich guy, tapi balik lagi itu tidak terlalu cukup untuk membuat mereka bisa bertahan. Dan bahkan kita lihat di mana Lana ya. Tanpa diduga-duga, early game dia agak cukup terseok-seok, tapi ketika mid game seperti yang kita udah sempat bahas sebelum traffic, sebelum game mulai, ya kan? Wah, itu bener-bener 40. Ketika masuk menit mid game, dar, langsung dia ganjang di belakang. Bener kan lihat, dia berani banget lawan siapapun. Dia langsung gak takut karena damage-nya burst banget. Dan dia juga anti-sisi. Gitu loh. Sekarang di area metode late game yang menjadi perhatian adalah kenapa apa yang ditargetkan oleh Fit? Ya, Itu dia. Mau Lana ya, mau super awak. cuman masalah kenapa tadi mereka sampai berbuat kesalahan tuh bertubi-tubi terus-terusan gitu loh.
Ya, itu yang jadi poin utamanya sih. Apalagi tadi kan sebenarnya juga fokusnya ke arah awat doang kan. Di mana lananya benar free banget, bahkan tadi kalau nggak salah dapetin ke arah 10 kill point dengan 1 kali death aja. Yang buat akhirnya kill streak-nya cukup tinggi dan pundi-pundi uangnya pun makin tertumpuk lagi di tangan dari teman-teman Dewa United Esports. Padahal kalau kita lihat ya, tadi lananya juga bermainnya gimana ya cara aku ngesingkatinnya ya. Intinya adalah berani namun safety. Dibawakan oleh Joy untuk di game kali ini dengan 21 menit game sudah berjalan. Wow, oke. Memang permainan yang luar biasa. Iya, itu Pak, itu yang harus digarisbawahi. Kenapa sampai ada kesalahan yang bertubi-tubi gitu. Merah walaupun merah semua. Itu kayak rapor merah yang Iya. terus-terusan tiap semester lu lakuin gitu. Tabrak overextend. Ini 2 game depan mata gue secara langsung terjadi comeback karena overextend. Depan mata gue langsung dalam hari ini. Gak sekali. 2 game, 2 tim yang berbeda masalahnya. Kenapa mereka? Dengan 2 gameplay yang berbeda juga. Iya. Padahal ya early game dari Bigetron Alpha itu kalau nggak salah aku ngeliat ada gap gold di angka 6.000 untuk kalau nggak salah 8 menit pertama. Enggak, itu lebih dari Tadi 7.000-an. 7.000. Habis itu mereka salah sekali. Overextend sekali. Oke. Itu Setelahnya lagi. Setelahnya lagi. Gitu. Kis-kis pertama ya. Cicil-cicil. Ya akhirnya ya pegang oleh Dewa. Apa yang terjadi dengan tim-tim dia? Kenapa? Apakah karena sudah lama tidak bertanding? Ya sudah Hype-nya makin menggebu-gebu jadi kayak Ganyang gitu loh. semangat banget pergi dari DGH. Iya, itu lo lihat temenku saking seneng ya. Dia lihat serunya MPL di hari pertama. Dia rambutnya sampai mencong. Buset. Dari match 1 dia seneng banget. Seru banget sampai match 2. Tapi tentunya bukan kita doang yang senang. Tapi Superfans juga senang ngeliat seluruh timnya bermain dengan luar biasa. Tapi seperti biasa, Monica akan menunjukkan bakatnya untuk mengorek-ngorek dan menanya-nanya kepada seluruh yang ada di depan sana. Monica, berikan pesanmu sekarang. Ajang pencarian bakat. Dua game yang begitu sengit, sekarang kedua tim berhasil mengamankan poin. Dan kali ini tentunya bukan hanya para player yang semakin panas, tetapi juga anak Dewa dan juga Biget Troopers di sini. Udah ada perwakilannya. Di samping Monica kayaknya udah gak asing di mata-mata Biget Troopers dan juga anak Dewa di sini. Monica mau nggak anak Dewa dulu deh di sini. Ada Mokers. Halo. Mokers ketemu lagi nih kita. Tadi kan jadi Lucky Fans ketemu Dewa. Sekarang melihat Dewa di stage dan